Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal penilaian harian pertama dengan topik materi dan perubahannya. Ada 20 soal yang sudah dijawab oleh siswa-siswa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah soal tentang topik utama yang dibahas dalam mempelajari ilmu kimia adalah yang dibahas dalam mempelajari ilmu kimia itu bukan struktur, bukan partikel, bukan sifat, bukan objek, tapi topik utama yang dibahas itu adalah tentang materi. Nah, di dalam materinya yang dibahas itu apa? Yang dibahas itu mulai dari strukturnya, mulai dari sifatnya, semuanya dibahas. Pokoknya dalam ilmu kimia itu semua seluk-beluk tentang materi yang akan dibahas. Jadi jawabannya yang D. Kemudian yang kedua, berikut ini yang bukan, ya. Ingat, di sini pertanyaannya adalah bukan. Yang bukan merupakan objek studi dalam ilmu kimia. Jawabannya adalah C, penemu materi. Karena yang lain, baik komposisi, perubahan, struktur, dan energi yang menyertai materi merupakan objek studi dari ilmu kimia. Selanjutnya, soal yang ketiga, sintesis zat merupakan aplikasi dari objek studi ilmu kimia pada bidang apa? Jawabannya, sintesis zat itu merupakan objek studi pada bidang perubahan materi. Nah, jadi, sintesis zat itu aplikasi dari perubahan materi. Kemudian, penggunaan bahan-bahan kimia akan kalian kuasai jika mempelajari objek studi kimia pada aspek apa? Nah, penggunaan bahan itu jawabannya adalah ketika kita mempelajari aspek sifat materi. Jadi kalau tadi perubahan materi itu merupakan aplikasi sintesis zat. Kalau sintesis zat itu aplikasi dari perubahan materi. Nah, kalau dalam sifat materi yang dipelajari adalah tentang penggunaan bahan-bahan kimia. Nah, oke, kemudian soal yang kelima. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari belajar ilmu kimia. Yang A benar, belajar ilmu kimia kita bisa mengerti mengenai fenomena alam. Kemudian yang B, memiliki kecerdasan yang berkenaan dengan proses reaksi kimia, betul. Yang C, melahirkan kemahiran dalam pemecahan semua permasalahan. Ini yang salah. Kenapa salah? Karena dalam ilmu kimia itu tidak mempelajari semua permasalahan, ya, hanya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan proses reaksi kimia. Nah, kalau yang D itu betul, ya, landasan untuk memasuki profesi sains dan memahami produk-produk juga merupakan manfaat dari belajar ilmu kimia. Selanjutnya, soal ke-6, asal muasal munculnya hukum-hukum dan teori dari ilmu kimia itu berasal dari apa? Nah, semua topik di dalam ilmu kimia itu semuanya berdasarkan dengan fakta. Ya, jadi jawabannya yang B. Nah, jadi hukum-hukum, teori-teori dalam ilmu kimia itu berasal dari fakta. Selanjutnya, segala sesuatu yang menempati ruang memiliki massa dan memiliki sifat-sifat tertentu itu disebut sebagai apa? Nah, ini adalah merupakan pengertian dari materi. Nah, jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, zat-zat di bawah ini yang masuk pada golongan yang sama berdasarkan susunan dan sifatnya. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, udara itu masuk ke campuran karena di dalam udara itu ada oksigen. Kita kan bernafas menggunakan oksigennya dari udara. Kemudian kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida, berarti karbon dioksida dikeluarkan ke udara. Di udara itu bukan unsur, bukan senyawa, tapi campuran. Kemudian air. Kalau air itu adalah senyawa yang tersusun dari unsur H dan oksigen.
Susu. Susu itu adalah campuran. Kenapa campuran? Karena susu itu gabungan dari senyawa air ada dalam susu. Kemudian senyawa senyawa laktatnya itu ada dalam susu. Gula juga ada dalam susu. Jadi susu itu campuran. Berarti yang A ini salah ya. Karena tidak berada dalam golongan yang sama. Kemudian air. Yang B, air. Air itu senyawa. Sirup. Sirup itu adalah campuran. Nah, kenapa campuran? Karena sirup itu gabungan ada air, ada gula, ada zat pewarnanya, ada pemanisnya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian alkohol. Nah, kalau alkohol ini adalah senyawa. Berarti bukan B juga jawabannya. Kemudian yang C, garam. Garam adalah senyawa. Gula adalah senyawa. Oksigen adalah unsur. Berarti bukan C jawabannya. Yang D, garam adalah senyawa. Gula adalah senyawa. Air adalah senyawa. Berarti jawabannya adalah D. Tapi ternyata soal ini salah saudara-saudara. Jadi kalau kamu atau kalian menjawab E juga betul. Kenapa? Karena udara, sirup, dan susu ini merupakan satu golongan yang sama. Udara adalah campuran, sirup adalah campuran, susu juga campuran. Jadi jawabannya adalah bisa D atau E. Nah, kemudian soal selanjutnya. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi materi yang berwujud padat, cair, dan gas. Perbedaan dari ketiga wujud materi tersebut dilihat dari apa? Dilihat dari jarak antar partikelnya. Kemudian, suatu partikel yang memiliki sifat dapat mengalir, maka partikel tersebut berwujud apa? Nah, zat yang berwujud padat itu tidak bisa mengalir. Jadi kalau ada padatnya A sama B itu salah. Nah, jawabannya apa? Zat yang berwujud cair dan gas. Itu C. Kalau semi padat, semi cair nggak ada ya. Kemudian soal selanjutnya. Partikel yang mempunyai susunan tertentu dan memiliki sifat yang berbeda dengan zat lainnya dinamakan sebagai zat. Ya, jadi partikel yang mempunyai susunan tertentu terus memiliki sifat yang berbeda satu sama lain itu merupakan pengertian dari zat. Nah, selanjutnya, suatu unsur hanya bisa dibuat dengan cara apa? Ini sudah pernah kita bahas. Unsur itu hanya bisa dibuat dengan cara reaksi inti. Ini pernah kita bahas dalam forum diskusi. Kemudian, nah soal yang ini juga sama, pernah dibahas juga dalam forum diskusi. Buat yang suka buka forum, pasti tahu jawabannya. Jumlah unsur yang sudah ditemukan sampai saat ini ada sebanyak 118. Nah, jadi di video saya sebelumnya, jumlah unsur yang sudah ditemukan 115. Kemudian saya revisi dalam forum diskusi menjadi 118. Jadi jawabannya yang E. Kemudian soal selanjutnya. Berikut ini yang merupakan unsur. Dari 5 opsi ini yang merupakan unsur adalah emas. Kenapa? Karena air, gula, garam ini adalah senyawa, sedangkan udara adalah campuran. Selanjutnya, partikel materi dapat berupa atom, molekul, dan ion. Seperti kita ketahui bersama bahwa molekul merupakan gabungan dari beberapa atom. Di mana istilah molekul ini pun kita kenal sebagai senyawa. Nah, jadi molekul sama senyawa itu sama. Kemudian, unsur unun kuadrium memiliki nomor atom sebesar berapa? Un 1. Un 1. Kemudian un 1. Kemudian kuad itu 4. Berarti unun kuadrium memiliki nomor atom sebesar 114. 114.
Soal selanjutnya, senyawa yang memiliki jumlah atom O terbanyak adalah yang A, CuSO4 ada 4 O-nya. B, BaNO3 2 kali O-nya ada 6. Jadi di sini ada 3 dalam kurung 2 berarti dikali 2 total ada 6. C, CH3COO 2 kali Ca. Jumlah O-nya ada berapa? Di dalam kurung ada 2 kali 2 berarti 4. Ini 4, ini 6, ini 4. Kemudian yang D, K2CR2O7, jumlah O-nya berapa? Oh, jelas. Ada 7. 4, 6, 4, 7. Kemudian yang E, HNO3, jumlah O-nya ada 3. Berarti yang paling banyak adalah yang D, ada 7. Kemudian soal selanjutnya, berikut ini yang merupakan sifat suatu zat yang tidak dapat diamati secara langsung. Berarti yang kita maksud di sini adalah sifat kimia. Nah, yang mana yang merupakan sifat kimia? Sifat kimia itu yang C, beracun. Kenapa? Karena kalau kita mau tahu suatu zat itu beracun, kita harus nggak bisa dengan dilihat dengan mata telanjang kita langsung nebak itu beracun, belum tentu. Kita harus ya paling enggak dicicipi lah. Kalau misalnya terjadi sesuatu pada tubuh berarti itu beracun. Atau tapi jangan ya terlalu ekstrim untuk mencoba atau mencicipi suatu zat. Nah, kalau kelenturan itu kan bisa kita lihat langsung. Kekeruhan juga bisa kita lihat. Daya hantar tinggal dicelupin aja kabel, setrum apa enggak. Berarti langsung keamati. Daya hantar juga itu sifat fisis. Kemudian warna juga bisa kelihatan. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan contoh dari perubahan kimia. Kertas menjadi buku, ini fisis, ya, tidak terbentuk zat baru. Kalau perubahan kimia kan harus terbentuk zat baru. Gula larut dalam air, ini juga tidak terbentuk zat baru. Ya, cuma larut aja dari yang tadinya padatannya jadi terlarut di dalam air. Kemudian air menguap saat dipanaskan, ini juga perubahan fisis. Karena uapnya itu ya si air juga. Nasi berubah menjadi bubur, ini juga perubahan fisis. Nasinya cuma berubah jadi lebih lembek. Kemudian singkong berubah menjadi tape. Nah, kalau ini baru perubahan kimia karena singkong dan tape adalah sesuatu yang berbeda. Ya, tape dihasilkan ada proses tertentu untuk kita bisa menghasilkan merubah singkong menjadi tape. Terakhir, soal terakhir. Camphor itu merupakan suatu campuran. Komponen-komponen pembentuknya bisa dipisahkan dengan cara apa? Jawabannya adalah sublimasi. Ya, kenapa? Karena camphor ini dia bisa berubah wujud dari padatan langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Jadi campuran-campurannya bisa dipisahkan dengan metode sublimasi. Oke, baik. Selesai pembahasan tentang soal-soal penilaian harian yang pertama dari dengan topik materi dan perubahannya. Ya, mudah-mudahan bisa mempermudah kalian dalam melaksanakan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.